Sahabat setia Gumur yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 29 April 2021. Peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Selamat pesta nama untuk saudari-saudari sekalian yang mengambil nama Santa Katarina. Suatu ketika Santa Katarina bertanya kepada Yesus dalam doanya, "Di manakah Engkau Tuhan ketika aku mengalami cobaan yang begitu mengerikan?" Yesus menjawab doanya, "Putriku, aku ada dalam hatimu. Aku membuatmu menang dengan rahmatku." Wow, inilah buah dari doa dan kedalaman hidup rohani Santa Katarina. Ia mampu mendengar suara Tuhan yang hadir dalam doa dalam hatinya. Santa Katarina lahir di Siena, Italia pada tanggal 25 Maret 1347. Ia tidak bersekolah dan tidak pandai menulis maupun membaca. Namun kepadanya dikaruniakan sebuah rahmat istimewa untuk mendamaikan negara-negara yang berselisih dan meyakinkan paus yang berada di Avignon, Prancis untuk kembali ke Roma. Ia dengan piawai menulis surat-surat dan nasihat-nasihat rohani, dan buah dari tulisan Katarina hingga kini masih menjadi kekayaan gereja dalam mendalami hidup rohani. Saya kutipkan salah satu ungkapan doa Katarina yang sangat indah berkata demikian, "Engkau bagaikan misteri yang dalam, sedalam lautan. Semakin aku mencari, semakin aku menemukan, dan semakin aku menemukan, semakin aku mencari Engkau. Tetapi aku tidak akan pernah merasa puas. Apa yang aku terima menjadikanku semakin merindukan Engkau. Apabila Engkau mengisi jiwaku, rasa laparku semakin bertambah, menjadikan semakin kelaparan akan terang-Mu." Santa Katarina wafat di Roma pada 29 April tahun 1380 di usianya ke-33 tahun. Kita bersyukur untuk inspirasi dan teladan hidup Santa Katarina dari Siena. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 16 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Engkau mengasihi kami dan telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Minggu lalu dalam talk show bersama Monsinyur Antonius Bunyamin, Uskup Keuskupan Bandung, beliau berkata demikian, "Saya takut menyebut diri sebagai hamba Tuhan, karena hamba Tuhan adalah gelar Bunda Maria. Saya sebut diri saya sebagai hamba gereja saja. Karena hamba gereja mau melayani umat Tuhan." Wow, suatu kerendahan hati yang sangat dalam dan luar biasa. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kerap disalah mengerti. Mengapa? Karena sabda Yesus mengatakan seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dari sabda ini kemudian disimpulkan bahwa Yesus hanyalah hamba atau utusan Allah. Sebagai utusan atau hamba Allah, tentu dia bukan Allah. Janganlah kita bingung dan pusing akan hal ini. Karena setiap sabda Tuhan janganlah dipisahkan dari konteksnya, yakni waktu, kondisi, situasi, dan kejadian itu. Konteks waktu dalam firman hari ini adalah perjamuan malam terakhir. Dan Yesus memberikan teladan kepada para muridnya untuk membasuh kaki. Di perikop yang sama di ayat 13 dan 15 Yesus berkata demikian, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki." Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, inilah konteksnya, yakni Yesus yang merendahkan diri dan memberi teladan nyata kepada kita semua untuk saling membasuh, saling mengampuni, dan saling melayani. Ia mengambil rupa seorang hamba atau utusan sebagaimana yang tertuang dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7 yang dikenal dengan sebutan madah Kristus. Dikatakan demikian, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa bukan Yesus kita? Ia mengungkapkan kasih-Nya kepada kita dengan perbuatan nyata, dengan menjadi sama seperti kita manusia. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati bukanlah suatu prestasi, namun sebuah pemberian ilahi. Mari kita menjadi pribadi yang rendah hati sebagaimana Tuhan yang datang untuk melayani. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.